Bisa. Boleh, enggak tahu. Oke, ada berapa partisipan? Saya cuma bisa lihat 1. So far ada 8, Mbak. Oke, 8 ya. Oke. Ada 8, oke. Kita banyak berdiri atau duduk, jadi biar kelihatan. Kita berdiri aja ya. Oke, kita sambil berdiri. Berdirinya di ujung matras. Oh, benar. Ya. Di ujung matras. Tapi anggap matras. Nah, di ujung matras, kemudian kakinya rapat, kemudian dari rapat ini, kemudian perhatikan bahwa angkat dari jari kakinya, kemudian baru taruh dari jari kaki, kemudian angkat belakangnya, baru tapak kaki, heelnya, oke? Kemudian angkat badannya, bahunya diangkat, kemudian tegak, masukin bokongnya, tahan di sini, dadanya sudah terbuka. Selamat pagi, nama saya Vera. Hari ini kita 30 menit lakukan yoga ya. Gerakan dasar, gerakan yang tidak ada fiturnya, tetapi lebih kepada kegiatan yang bisa dilakukan sehari-hari yang sudah lama berolahraga di olahraga. Oke. Posisi seperti ini disebut dengan tadasana. Karena yang dirasakan adalah telapak kakinya itu jejak di matras dulu. Telapak kakinya jejak di matras, bokongnya masuk, perutnya masuk, otomatis tumitnya rileks. Jadi tumitnya tidak tegang ke belakang, tapi sedikit maju ke depan karena bokongnya masuk. Perutnya masuk, dan dibuka, tahan di dalam posisi tadasana, mengambil nafas melalui hidung, usungkan dada, buang nafas melalui hidung, bahunya rileks. Pada saat mengambil nafas, bahunya mengembang, buang nafas, bahunya turun, perutnya selalu dikunci. Artinya dikunci bahwa bokongnya selalu kencang. Bokongnya masuk kencang, tahan di situ. Saya coba lagi 3 kali mengambil nafas, inhale through your nose, exhale through your nose. Rasakan bokongnya masih tetap kencang, perutnya tetap masuk, kakinya tetap jejak ke mata. Inhale, exhale, inhale, and exhale through your nose. Yang dirasakan adalah pahanya mengencang, bokongnya mengencang, perutnya semakin tipis, ini kakinya semakin kuat. Jadi kakinya kuat, kakinya jejak fokus, pahanya kencang, perutnya kencang, bokongnya kencang. Kemudian lengthen your spine, angkat tangannya ke atas, kemudian bokongnya tetap masuk, Ambil nafas, kemudian tarik badannya ke atas. Tarik badannya ke atas, bokongnya tetap masuk. Tarik lagi badannya ke atas, satukan tangannya di atas, seperti mau menembak, bawa tangannya sedikit ke belakang telinga. Tarik lagi, stretching lagi. Tarik lagi, bokongnya kencang. Ambil nafas, kemudian buang nafas, buang ke arah kiri, pandangan ke atas. Ambil nafas, kencangin lagi bokongnya, masukin lagi bokongnya, dadanya bunyi, tangannya bawa di belakang telinga. Buang nafas. Ambil nafas, sekali lagi. Ambil nafas panjang, buang nafas, pandangan ke atas, tahan. Ambil nafas, tangannya bawa ke belakang telinga, bokongnya dikunci lagi, masukin bokongnya.
Perutnya masuk, dadanya membusuk. Buang nafas. Ambil nafas. Kemudian bawa tangannya ke belakang. Boleh seperti ini, dan bisa boleh seperti ini, dan bisa boleh seperti ini. Bokongnya tetap dikunci. Bokongnya tetap masuk. Bokongnya masuk, bokongnya kencang, pahanya kencang, bokongnya masuk, dadanya membusuk, tahan sini. Buka lebar bahunya. 5 detik. Masukin mulutnya. Inhale Siono, exhale Siono. Oke, masih dalam posisi lagi. Kakinya menapak, perutnya masuk, bokongnya masuk, strengthen the spine. Ambil nafas, kemudian bawa tangan satu tangan di belakang, tangan lagi, kemudian tarik, bokongnya masuk. 5, 4, 3, 2, 1, sebaliknya. Bokongnya masuk, dadanya membusuk. Kepalanya sedikit membusuk. 5, 4, 3, 2, dan 1. Dari sini, gerakkan dulu kakinya. Ada suara enggak? Ada. Oke. Sebelum kita melakukan sun salutation, fokusnya adalah di kaki. Selalu melupakan ini. Nah, kita goyang dulu. Ini kadang-kadang suka dilupakan. Goyang masuk, goyang keluar. Oke. Kaki selanjutnya. Bawa keluar, digoyangin keluar. Kemudian dibawa ke masuk. Oke. Selanjutnya, masukin lagi bokongnya. Masukin lagi perutnya. Masukin perutnya. Berasa nggak kakinya kencang, pahanya kencang, bokongnya kencang, perutnya kencang. Tahan di sini, tahan di sini. Oke, kencang. Bokongnya kencangin lagi, perutnya tahan. Kemudian angkat satu kaki. Boleh setinggi mungkin, tapi ingat bokongnya kencang. Kencangin lagi bokongnya, perutnya masuk, pahanya kencang, jari-jari kakinya itu ke matras, kencangin dulu, dadanya busuk, perutnya kencang, setelah itu baru angkat kakinya. Dadanya busuk, oke, kembali lagi, kunci perutnya, bokongnya kencang, tahan di sini, kemudian baru bawa kakinya. Kaki sebaliknya, bokongnya kencang, masukin bokongnya, perutnya kencang, pahanya kencang, baru angkat kaki. Oke, then we are ready to do sun salutation. Kakinya berada di ujung matras. Berada di ujung matras, sama seperti tadi. Masukin bokongnya, kakinya, jempol ketemu jempol, tumitnya sedikit menjauh. Tumitnya sedikit menjauh memastikan bahwa pahanya masuk ke dalam. Oke, masuk ke dalam. Kemudian sudah kencang, ambil nafas, bawa tangan ke atas, buang nafas, dadanya duluan yang turun. Dari sini boleh kakinya seperti main sepeda. Saya juga kaget. Oke, kemudian ambil nafas, panjangin badannya, buang nafas, satukan kakinya lurus ya, kakinya harus lurus, tidak harus menyampe karena jidatnya nggak harus sampai ke kaki, tapi kakinya harus lurus karena tujuannya dari kaki. Ambil nafas, panjangin lagi badannya, kemudian tangannya menapak ke matras, tangan menapak kaki kanan bawa ke belakang,
kemudian in, setelah itu, nah di sini yang diperhatikan adalah hipnya harus square. Sekarang dorong hipnya ke depan, hipnya dorong ke depan. Semakin jauh semakin bagus, tetapi antara dengkul dengan kaki saling sejajar. Hipnya masuk, dadanya busungin. Perutnya masukin, bisa nggak perutnya berasa masukin? Kalau perutnya dimasukin berarti bokongnya kencang. Mbak Kiki? Ya. Ya, yang lain apa suaranya dihidupin aja supaya saya tahu responsnya. Bokongnya dikencangin. Yang lain kalau ada pertanyaan boleh langsung sound ke Mbak Vera ya. Mbak Priska, Mbak Maris, Mbak Caca, Mbak Aci, Selfie, semuanya. Oke. Paham, Cak? Sudah makin mengencang, kemudian baru bawa tangannya ke atas. Dari sini apa yang dirasakan? Pahanya makin mengencang, kemudian masukin perutnya makin masuk, kemudian lengthen the spine, jaga agar ribsnya nggak keluar. Sekarang ribsnya harus masuk. Tangan di sini aja, simple. Saya cuma ngajarin hal yang sangat sederhana. Kemudian dari situ baru bawa satu kaki ke belakang untuk melakukan down dog. Nah, posisi down dog, tangannya harus mencengkram matras. Jari-jarinya harus mencengkram matras. Oke, kemudian dari situ kaki yang belakang seperti main sepeda dulu sebentar. Setelah main sepeda sudah kencang, dorong badannya ke belakang, bokongnya dorong ke belakang. Jinjit dulu. Setelah jinjit, tangan sudah makin kencang, kemudian badannya dorong bokongnya jauh ke belakang. Tangannya semakin tarik. Kita lihat tangannya kuat nggak mencengkram. Kalau tangannya sudah kuat mencengkram, maka bokongnya boleh tarik ke belakang. Dari situ masih dalam posisi jinjit. Sekarang kita tepuk dulu. Ketemukan antara dengkul dengan dada. Tujuannya adalah makin panjangin tangannya, bokongnya bawa ke belakang. Setelah itu kembali lurus, jinjit, dan perlahan-lahan tumitnya menyentuh matras. Posisi down dog. Kemudian kepalanya, jangan mata melihat kepada matras. Kemudian di sini boleh dadanya dibusungin ke bawah. Lehernya rileks. Itu makna sekali. Ambil nafas, kemudian kaki kanan ke depan. Kembali dari kaki kanan ke depan. Kaki kanan ke depan, taruh lagi tumitnya. Sama seperti posisi tadi. Saya tidak menggunakan bahasa yoga, saya menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian hipsnya harus square. Kemudian dorong badannya, pahanya jauh ke depan. Di sini yang dirasakan adalah paha bagian kiri itu makin mengencang. Hipsnya dijaga square. Kemudian dari sini coba dadanya pusungin, perut dimasukin. Gampang kalau misalnya sekedar nonggeng, tapi tidak boleh nonggeng. Tahan perutnya di sini. Yang mudah adalah kalau just release like that. Sekarang kita kunci lagi, masukin lagi bokongnya. Ambil nafas. Bawa tangan ke atas, buka sedikit bahu, tangannya berada di belakang telinga. Tahan di sini 5 detik, bernafas dengan hidung, membuang nafas melalui hidung 5 hitungan. Tahan, bokongnya dikunci. Ambil nafas, kemudian dari sini, oke, dari sini bawa lagi, kembali kepada posisi sekali lagi, down dog. Langsung bawa bokongnya ke belakang. Yang bisa chaturanga, boleh lurusin kakinya. Yang belum bisa full chaturanga, taruh tumitnya. Kemudian dari sini, kakinya tuck-in. Nah, dari sini. Kemudian, dorong
tangannya ke belakang. Tangannya bukan nyamping, tetapi ke belakang. Dari ke belakang, yang menyentuh patas duluan adalah dagu. Nah, di sini boleh nonggeng. Tahan di sini. Tangannya ke belakang, sikunya menyentuh dada. Kalau sikunya tidak menyentuh dada, itu artinya salah. Sikunya masukin ke dalam. Perlahan-lahan tangannya kuat, dorong badannya ke depan. Tangannya tetap di belakang dada. Kakinya rileks, lurusin kakinya, point. Ambil nafas, bawa badannya ke depan. Oke, tahan di sini, dadanya busungin. Tangannya pencet, siku tangan menyentuh ke dada bagian samping. Ambil nafas. Kembali ke dalam posisi down dog lagi. Kita banyak down dog. Oke, karena yoga ini buat mereka yang jarang olahraga. Pemula saya gunakan bahasa sederhana. Balik lagi ke down dog, remember. Dari situ, kemudian tangan yang kuat mencengkram, angkat satu kaki aja, sesederhana mungkin. Perhatikan siku hipsnya, pinggulnya harus rata. Segini aja. Kekuatan tangannya balance, badannya balance. Kan segini aja. 5, 4, 3, 2, 1. Tangannya masih kuat mencengkram. Tangannya masih kuat mencengkram. Bokongnya bawa jauh ke belakang. Dadanya busung. Pandangannya ke matras. Tahan di sini, tahan perutnya. Kencangin perutnya, kemudian perlahan-lahan angkat satu kaki kiri ke atas. Yang harus diperhatikan adalah hipsnya harus square, nggak perlu terlalu advance, yang penting gerakannya benar. Hipsnya square. Hipsnya harus lurus, sejajar. Dari sini, tekuk kakinya, dan bawa ke antara kedua tangan. Tahan di sini. Dari sini, angkat badannya. Oke, lunges. Posisinya adalah lunges. Nah, posisinya adalah lunges. Tepuk kaki yang di depan, kaki belakang lurus, hipsnya square. Hipsnya square, dadanya lurus ke depan. Angkat tangannya. Dari sini, perhatikan paha bagian kanan itu masuk ke dalam, dengkul bagian kiri sedikit keluar. Paha kanan masuk, dengkul kiri keluar. Memastikan hipsnya square. 5. Kemudian tahan perutnya. Bisa nggak perutnya ditahan lagi? Berarti pantatnya makin kencang. 5, 4, 3, 2, 1. Bawa tangannya ke pinggang, lurusin kaki, perlahan-lahan, ambil nafas, kemudian bawa ke depan matras. Awesome. Bisa dilakukan. Oke, sederhana ya. Kembali lagi dalam berdiri. Selalu ingat, ayo, kakinya menapak, kemudian perut, bokong, masukin. Begitu masuk, bokongnya kencang, perutnya kencang, pahanya kencang. Tahan di situ. Kembali dalam posisi tadasana, posisi berdiri, buka dadanya, tetapi ribsnya tidak keluar. Ribsnya masuk. Ambil nafas. Set yang kedua, dobrakkan kepala. Buang nafas, dadanya duluan yang turun. Uttanasana. Ambil nafas. Kemudian, tadi kaki kanan ya, sekarang kaki kiri. Lagi. Oke, sama gerakan seperti tadi. Perhatikan, hipsnya harus sejajar, nggak ada yang miring. Sejajar, dorong badannya ke depan.
yang dirasakan adalah paha bagian kirinya makin mengencang. Kemudian pegang lagi, bokongnya sudah square, dadanya busung, tahan perutnya. Jadi tidak longgeng, perutnya bekerja di sini. Semakin bekerja berarti paha bagian kirinya makin kencang, bokongnya makin mengencang. Ambil nafas, 5 hitungan. Kemudian dari situ kita kembali dalam posisi down dog lagi. Bawa kaki kanan ke belakang. Posisi down dog always remember. Tangannya kuat mencengkram, dari tadi tangannya kuat mencengkram, sudah mencengkram, baru bawa bokongnya ke belakang, heelsnya, tumisnya menyentuh matras. Dadanya dibusungkan. Dadanya dibusungkan supaya aliran oksigennya masuk, tangan kencang. Ambil nafas. Buang nafas. Sekarang kaki kiri, kaki kiri, karena kaki kanan yang di depan. Dan lihat. Ini kaki kiri pakai kanan ya, lupa aku. Mbak Fer, sorry to interrupt. Ini kalau kepotong 40 menit, nanti reconnect ya. Zoom-nya cuma maksimum 40 menit. Kita udah almost 40 minutes. Jadi gimana nih? Gak apa-apa, nanti kalau putus ke reconnect. Atau make it. Oh, enggak. Oke, dari situ bawa lagi. Saya cuma mengajarkan beberapa gerakan, tetapi gerakannya harus benar. Betul. Pada posisi, ya, perhatikan hipsnya square, tanpa itu dimasukin lagi. Gampang kalau cuma begini, tapi masukin perutnya. Begitu di perutnya dimasukin lagi, kencang nggak perutnya? Kalau perutnya sudah kencang, baru dia bekerja. Kemudian ambil nafas, tahan 5 hitungan. Ambil nafas. Dari situ, perlahan-lahan kita berdiri. Lanjut. Ingat lagi sampai diperhatikan, kaki belakang, jinjit, kemudian tekuk kaki depan, paha kanan masuk, tumit kiri keluar. Ini tadi kan yang kanan ya? Ingat ya? Pas, 5, 4, 3, 2, 1, ambil nafas, tangannya di pinggang, perlahan bawa posisi di depan matras. Kembali lagi posisinya ke sana, dadanya busung, perutnya masuk, bokongnya masuk. Oke, Ki? Yes. Mau lanjut nggak? I think we have to cut it off. Otherwise, bakal keputus, Mbak. Udah 30 menit. Mungkin gerakan dasar, mungkin besok, sorry, because ini keterbatasan Zoom. Oke, yang lain, Mbak, yang lain boleh dibuka, Mbak. Yang lain boleh dibuka. Aci, Inge, Mbak Priska, kalau ada feedback atau masukan. Sambil bokongnya tetap dikunci ya, kalau ada masukan. Nah, ibu-ibu posisi seperti ini, begini aja sambil nonton TV, apa yang dirasakan adalah itu akan mengencangkan dan memanjangkan tubuh. Jadi kalau yang malas sit up, malas kecilin perut, dengan posisi seperti ini, otomatis perut kita sudah belajar ototnya itu bekerja. So, Anda bisa lakukan ini sambil nonton TV. Just do like this. Sambil nonton TV begini 5 menit aja, apa yang dirasakan kira-kira? Bahwa semakin lama pahanya semakin masuk. Semakin lama pahanya semakin masuk, semakin lama perutnya makin menipis, semakin lama bokongnya masuk, artinya tailbone-nya ingin. Semakin lama dadanya, tapi ingat ribsnya harus masuk, semakin lama terbuka, apa yang terjadi? Penguatan dari tulang. Volume tulang kita sedang kuatkan hanya dalam posisi berdiri sambil nonton TV. Semakin lama, 5 menit aja itu langsung dia makin ototnya bekerja, mengencang semuanya. Oke, gestur penting ya teman-teman.
Ibu-ibu, gestures. Saya aja masih susah nguci perut, tapi thank you for reminding Mbak Fer. Mbak Priska. Jadi kalau Ya, I'm listening. ya, untuk ibu-ibu yang malas olahraga, yang nggak punya waktu olahraga, sukanya nonton TV, posisinya begini aja, Bu. Tapi ingat, semakin ibu masuk, pokok ibu apa yang terjadi? Ibu punya, kalau punya wasir, wasirnya akan sembuh dengan sendirinya. Pertama. Yang kedua, kaki ibu akan naik. Yang ketiga, volume tulang akan naik. Bagus. Semakin bagus. Yang tulang seperti kemudian yang bungkuk, itu dia akan, spine-nya akan makin memanjang. Bosan sampai gini, lakukan seperti ini. 1, sambil nonton TV aja. Tetapi ingat, mulai dari perut sampai ke bawah, yang bergerak mana aja. Boleh bawa pakai apa? Dumbbell. Ya, tapi ingat, sekali lagi kakinya napak, kemudian perutnya masuk, bokongnya kuat. Saya sering sekali melihat orang yang yoga, tapi sebuah saya itu dia nggak efek. Kenapa? Karena dia nggak tahu rootnya. Posisi tadasana adalah posisi dasar manusia, karena dia harus berdiri. Nah, kunci terus. Apa yang ibu rasakan? Perutnya, bokongnya makin mengunci nggak? Makin masuk nggak? Perutnya makin nipis nggak? Lihat, perutnya makin nipis. Bokongnya masuk. Masa, seperti ini ibu bosan boleh seperti ini. Sambil nonton TV aja. Kemudian, ingat, dada, perut, bokong, paha, kencang. Bokongnya masuk otomatis, tumitnya itu dia akan sedikit rileks. Tidak extension. Kemudian dadanya dibuka, boleh saja seperti ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak olahraga ya Ibu. Boleh seperti ini. Jadi yang bekerja hanya upper body-nya aja, tetapi mulai dari perut, lower body-nya semua bekerja. Ya. Aku pikir latihan pada hari ini semoga bermanfaat. Yang kedua, yang suka kesalahan. Pada saat ibu-ibu biasanya ngambil barang, dia akan ngambil barang begini, benar? Bungkuk ya? Sekarang tekuk. Pada saat saya mengambil matras, saya tidak akan begini. Apa yang terjadi? Suka-suka terjadi cedera. Tapi tekuk kakinya. Biasakan mengambil barang dengan menekuk tumitnya. Atau misalnya sambil ngambil barang gitu ya, apa yang terjadi? Pada saat seperti ini, ketika barangnya berat, maka yang bekerja, perutnya karena sudah bekerja, keseimbangan juga di perut. Tetapi kalau ibu biasa ngambil, kalau yang ringan nggak apa-apa. Tapi kalau berat, itu bisa terjadi sakit di jadi, biasakan kalau ngambil barang, kakinya buka sedikit lebar, dorong dulu, tekuk dulu, baru ambil barang. Apa kalau punya baby juga cocok tuh ya, Mbak? Selfie habis punya anak loh. Ya, nah yang punya anak, saya juga baru punya anak ya. Oh, ya. Ya, sambil gendong, sambil jemur bayinya, let's say, jemur bayinya gitu ya. Anda ini masukin, ya, dorong, masukin, dorong, sambil jemur. 2 tahun, tapi baru saya buka dadanya. Sehingga ke belakang, kemudian bokongnya dimasukin, kakinya dibuka sedikit lebih lebar, ya, bisa dorong sambil yang punya bayi pun ingat kunci kakinya buka lagi sedikit lebar karena bawa bayi supaya banget terus dorong, jadi jangan begini, biasa kalau bayi begini, jadi ada sakit, jadi bawa ke sini semakin kuat, ini akan membuat bayi Anda juga lebih aman karena Anda punya kuda-kuda yang sudah semakin kuat. Ada pertanyaan sebelum waktunya habis? Ada Mbak Priska. Ya.
Ya, saya mengamati tadi apa namanya ketika Anda mengatakan bokong dikunci, apakah tidak sebaiknya bring the tailbone down rather than squeezing the back, the butts ya? Karena kalau dengan tailbone-nya ke bawah, mungkin lower abs-nya akan lebih banyak bekerja dan juga lebih aware di knees-nya. Kebanyakan mereka kunci bokong, lurusin kakinya, locking the knees. This is pengalaman saya sih. Gitu. Nggak tahu Mbak Vera bagaimana. Tadi saya agak sedikit ini aja. Baik. Gimana? Kalau dalam Bikram, olahraga Bikram itu adalah lock your knee. Itu Bikram. Oke. Tapi kalau apa namanya yoga yang lain, kita agak sedikit berbeda ya. Kita justru adalah lebih bokongnya masuk. Kenapa? Karena biasanya kita punya waktu olahraga itu cuma 1 jam atau 2 jam, 1 jam 1 hari. Saatnya untuk mengebetulin postur. Banyak orang gitu. Dan luar. Sehingga dalam olahraga 1 jam ini saya ngomong balik. Karena pada dasarnya manusia itu olahraga begini, seorang dia akan begini lagi. Minimal dalam 1 jam olahraga itu posturnya dibetulin dulu. Itu yang pertama. Jadi kalau masa dalam Bikram dia ada istilah lock your knee, tetapi dalam vinyasa atau yoga yang lain lebih saya tekankan adalah perutnya. Karena manusia itu biasanya dia akan punya karakter masing-masing. Ada yang begitu pedenya dia akan jalannya begini. Ya, ada juga yang begini. Sehingga dalam 1 jam ini saya benar-benar memastikan, ayo cuma 1 jam aja untuk ngebetulin. Syukur-syukur setelah itu akan lebih rileks. Setelah olahraga dia akan ada kebiasaan karena psikologinya manusia itu seperti itu. Yeah. Yang kedua itu saya cuma ajarin satu lagi. Saya punya masalah di kaki, cedera di kaki. Biasanya yang saya lakukan, dan siapapun ibu-ibu siapapun boleh ya sebelum tidur, ibu-ibu boleh buka sedikit sebentar, atau yang sholat udah, kalau yang sholat nggak perlu, tapi kalau yang nggak sholat boleh seperti ini, buka sebentar. Sebelum tidur lakukan kebiasaan adalah 15 menit sebelum tidur, kita kasih relaksasi, kakinya diangkat ke atas. Kaki saya yang satu ini cedera, dia punya bantalannya itu sedikit jadi ada cedera di ototnya. Yang saya lakukan adalah saya seperti ini. Lihat dia bergerak sendiri. Kelihatan nggak bergeraknya? Yeah. Ya. Karena begini. Ya sebelumnya lakukan dulu opener dulu ya. Setelah itu Anda begini aja. Dan siang akan ketahuan nih. Yang kedua adalah kan kita sehari berdiri kan. Seperti ini seperti memberikan tubuh itu kembali kepada posisi yang rileks. Dia akan coba sambil pikiran deh. Nah, ini banyak karena dia ada cedera. Padahal tubuh manusia itu sangat pintar, dia akan bisa melakukan self-healing. Ibu-ibu boleh lakukan seperti ini, dan rileks aja ibu, jangan dipaksakan. Kalau bergerak dia akan bergerak. Apa ada kakinya yang bergerak? Kaki kanan tidak cedera, dia diam aja. Tapi kaki kita bisa. Oke. Nah ini yang biasa 15 menit. Boleh sambil di tembok boleh, tapi saya bisa lakukan ini. Yang saya rasakan adalah semakin hari tanpa harus ada perawatan dokter ini semakin lebih. Karena saya percaya dia bukan bisa melakukan self healingnya sendiri, dia bergerak sendiri. Karena saya udah dia akan bergerak. Karena kaki yang sehat dia akan aja. Paling cuma gerakan ringan. Iya ya. Mbak Vera maksud cartilage-nya ya, di antara persendian lututnya itu cartilage-nya yang habis ya, bantalannya. Banyak kayak ya, the cartilage. Itu apa? Ya, saya dapat istilahnya apa, tapi ya begini, ini adalah terapinya saya. Iya, oke. Oke, jadi Mbak Priska dengan Mbak Vera ini sama yoga
bahasanya banyak yang kita nggak ngerti. Selfie, kayaknya dari tadi ada yang mau ditanya sebelum kita tutup. Ya, silakan tanya aja sambil saya tanya. Ya, silakan tanya kalau ada terapi. Karena ada sambil terapi kaki saya. Misalnya, kalau lagi capek, gerakan makin kencang, lihat gerakan makin kencang. Ini saya nggak atur. Karena saya tahu kaki saya itu lagi cedera. Kakaknya dia mengebetuli dirinya, inilah yang disebut dengan self healing. Ini nggak saya ini ya kakinya makin kadang-kadang saya tahu. Itu berarti memang aliran darahnya ya Mbak Vera ya. Efek yoga itu dia langsung bukan gimana? Ya, sebenarnya tadi kan hanya pemanasan ya, jadi saya lebih banyak kepada stretching. Gerakan yang saya ajarkan tadi sangat-sangat sederhana, tetapi saya kepengen bahwa dilakukan dengan posisi yang benar. Karena banyak orang yoga mau ikutan di mana-mana, akhirnya cedera. Itu yang buat saya itu salah. Saya cedera di sini karena saya pakai high heel terus naik ke lantai 3. Nah, kadang-kadang manusia begitu, mengerti yoga, tapi ketika dalam kehidupan sehari-harinya dia lupa. Hasil naik tangga, bawa bayi pula. Aduh. Nah, lihat goyangannya makin kencang. Nah, ini overdo. You are overdo. Keep on working with this the weak legs. Saya nggak ngerti, tapi kurang lebih ini sangat bermanfaat buat saya sih. Ya, ya. Selfie, sebelum kita akhirin, ada yang mau ditanya ke Mbak Vera nih, atau Mbak Priska juga loh, yoga praktisi? Saya cuma mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mbak Vera dan Kebun Rizky yang untuk organize. Gerakannya sederhana, tapi saya mau coba itu dulu deh konsisten. Soalnya baru melakukan sebentar aja kayaknya udah rada kerasa sih gitu efeknya. Jadi mau coba yang ini dulu, baru ntar mulai setelah konsisten bisa gerakan yang lebih advance lagi. Awesome. Jadi ingat ya. Aku izin rekam ya tadi ya, supaya nanti bisa kita publish. Ya, saya cuma mau bukan sophisticated. Yoga itu adalah komunikasi, tapi kamu harus tahu tekniknya. Jadi yang dirasakan adalah bahwa ingat, yoga itu adalah ngebetulin postur dan juga memakan sesi Anda. Jadi jangan berharap yang sangat sulit, tidak perlu. Yoga itu manfaatnya sebenarnya adalah self healing. Jadi you know your body. Setiap orang mungkin berbeda, setiap orang punya kebiasaan berbeda, tetapi dengan yoga Anda tahu tubuh Anda. Saya tahu kaki saya lagi sakit, saya tahu dia punya kelemahan di sini. Dengan yoga ini is about controlling, bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, yoga jangan lupa selalu kunci perut. Ya, sekali orang bertahun-tahun yoga, perutnya masih menggelambir. That's too bad. Atau dia melakukan yang terlalu memaksa. Sehingga banyak juga guru yoga yang itu memakai painkiller. Kan lucu. Katanya mau menyembuhkan, tapi karena dia mau lihat pintar, lihat jago, akhirnya dia menciderai diri sendiri, dan itu akhirnya sudah melanggar konsep yoga itu sendiri yang pertama. Yang kedua, enjoy yourself, relax. Saya cuma minta, yang ini saya lakukan adalah angkat kaki Anda 15 menit sebelum Anda tidur. Itu akan seperti mesin, dia akan mengembalikan diri Anda. Oke. Thank you. Thank you so much for your precious time. Thank you Mbak Priska, Selfie, Aji, semua yang udah join. Thank you, Mbak. Take care. Stay safe. Bye. Bye.